أشهد أن محمد رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita kembali membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah secara tematik dan juga secara pembacaan hadis yang acak, secara acak. Dan kali ini kita bahas salah satu bab dari kitab tersebut, yaitu bab man qala yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal. Bab tentang Rasulullah SAW yang berkata, seorang hamba akan dijawab doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Seorang hamba akan dijawab doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman qala haddatsana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Abu Ubaid maula Abdurrahman wa kana min al-qurra'i wa ahli al-fiqh annahu sami'a Abu Hurairah. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'awtu falam yustajab li. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaitu seorang dari kalian jika berdoa itu akan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu orang yang berdoa ini tidak tergesa-gesa. Seperti apa ketergesaan yang dimaksud di hadis ini? Yaqul da'awtullaha falam yustajab li. Dia mengatakan, bentuk tergesa-gesa adalah mengatakan, saya telah minta sama Allah tapi belum dijawab juga. Kalimat ini mungkin terkesan biasa-biasa saja bagi orang yang tidak mengetahui dampaknya. Dan mungkin kita akan memaklumi orang yang mengatakan kalimat ini setelah dia sekian lama berdoa. Namun bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalimat ini merupakan isti'jal, yaitu bentuk tergesaan, yang mana justru kalimat seperti ini menghalangi terjawabnya doa dan merupakan bukti kurang percayanya sama Allah, kurang percaya terhadap hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, yang wajib betul-betul kita patrikan di kalbu kita ketika memohon kepada Allah. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala Sami'un Alim. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan sebelum kita berdoa pun Allah telah mengetahui apa yang akan kita minta. Kemudian yang kedua, kita wajib mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan doa hambanya selama terpenuhi syarat pengabulan doa. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat posisi diri kita sebagai hamba, bukan sebagai pengatur. Artinya, ketika kita memohon kepada Sang Raja Al-Malik, yaitu Allah Azza wa Jalla, kita tidak sedang mengatur Allah, tetapi kita sedang memohon, meminta, bukan sedang mengatur Allah. Maka ketika kita minta kepada Sang Raja, yaitu Allah Azza wa Jalla, kita serahkan pengabulannya kepada Allah dari segi bagaimana caranya, yaitu cara Allah Ta'ala nanti kita serahkan kepada Allah. Kapan tepatnya pengabulan itu kita serahkan kepada Allah. Dan konsekuensi dari pengabulan itu kita serahkan kepada
Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 hal. Cara pengabulan Allah itu terserah Allah bagaimana caranya. Yang kedua, kapan persisnya dikabulkan itu juga terserah Allah. Dan yang ketiga, efek dari pengabulan itu juga terserah Allah Azza wa Jalla. Misal, seorang yang jomblo misal, belum menikah, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla berulang kali di setiap hari untuk meminta didatangkan jodoh. Nah, sekarang caranya Allah Ta'ala mendatangkan jodoh buat dia, yaitu kan cara yang disetting oleh Allah, bukan oleh kita. Serahkan aja kepada Allah, gitu loh. Akan ada nanti caranya, bahkan kerap kali cara Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang bermunajat padanya, itu caranya lebih lembut daripada kelembutan manusia apapun. Itu ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, kapan tepatnya dikabulkan doa itu juga terserah Allah. Kita nggak men-setting jadwalnya kapan. Ya, terserah Allah. Kalau misalnya kita tadi minta, seorang bujang minta, ya Allah berikanlah saya jodoh yang salihah. Entah besok, entah lusa, entah kapan Allah kabulkan, itu terserah Allah gitu loh. Ya, terserah Allah. Maka sebaiknya jangan tenggatkan waktu yang exact atau tepatnya. Ya Allah, besok pokoknya saya minta sama engkau jodoh. Enggak. Itu kurang beradab. Karena Allah Azza wa Jalla itu lebih tahu mana yang lebih berhikmah untuk hamba ini, mana yang lebih pas dari segi maslahat, dan mana yang lebih pas dari segi menghindari madarat. Allah lebih tahu. Maka serahkan kapannya, itu keputusan Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, serahkan kepada Allah Ta'ala dalam doa kita, yaitu apa? Konsekuensi atau efek dari pengabulan tersebut. Misal, jomblo ini minta sama Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah saya jodoh yang salihah. Maka kemudian Allah Ta'ala jawab pada beberapa waktu kemudian, dia bersyukur dengan jawaban itu. Dapatlah dia seorang wanita yang salihah yang Allah Ta'ala pilihkan. Qaddarullah, ternyata wanita itu memang salihah namun punya penyakit yang merepotkan misal. Maka dia harus menerima konsekuensi dari jawaban Allah Azza wa Jalla. Begitu juga misalnya rekan-rekan ketika meminta kepada Allah pekerjaan atau gaji yang lebih layak misalnya. Gaji yang lebih tinggi misal, dan itu boleh untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri dan juga orang tua, saudara, antum butuh misalnya. Minta kepada Allah dan minta kepada Allah. Maka di sini jangan mengatur Allah Azza wa Jalla. Dari segi caranya itu terserah Allah. Karena cara Allah jauh lebih baik dan lebih bermaslahat daripada strategi manusia. Kemudian yang kedua, kapannya itu terserah Allah, kapan Allah menjawab doa itu. Dan yang ketiga, efek dan konsekuensi dari jawaban itu juga harus kita terima. Ketika sudah Allah Ta'ala berikan jawaban, ditambah dinaikkan gajinya dari arah yang tidak disangka, harus bersyukur ternyata ada konsekuensinya, yaitu pekerjaan yang lebih membebani. Maka ya jangan kemudian, ya Allah saya kan cuma minta tambahan gaji, tapi kok sekarang malah bertambah bertubi-tubi tugas saya. Maka itu konsekuensi. Ya, jawaban Allah Ta'ala terhadap kebutuhan dan hajat duniawiyah kita, itu pasti ada efeknya jemaah. Karena dunia ini selagi kenikmatan, maka ada tumbal yang harus dikorbankan. Begitu juga dunia ini ketika ada kesusahan, pasti ada pintu yang terbuka dari kemudahan. Itu selalu begitu jemaah. Maka ketika kita itu menghadapi kesulitan, ketahuilah bahwasanya ada pintu kemudahan yang sedang Allah bukakan buat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Wajib kita imani itu. Jadi kita jangan melihat dari one side saja, kesulitannya aja kita lihat. Ketahuilah dari kesulitan tersebut ada jalan yang membuat kita itu lebih bahagia di sisi lain. Di antaranya, seseorang ketika lagi sulit, ternyata Allah mudahkan dia untuk lebih khusyuk dalam sholat. Itu kan lebih afdal buat dia. Selalu ada di dunia ini kesulitan yang ternyata bertepatan dengan kemudahan, sadar atau tidak. Kemudian ketika kita menghadapi atau mendapatkan kemudahan, ketahuilah kemudahan tersebut tidak akan selamanya dan juga akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya pasti ada. Gak ada kemudahan atau kebaikan di dunia ini yang mutlak kebaikan 100% kecuali kebaikan agama dan akhlak. Dan itu pun tetap ada konsekuensinya.
Tetap ada konsekuensi yang kita harus berkorban di situ, kecil maupun besar. Maka jemaah sekalian, apapun yang kita minta kepada Allah dari maslahat duniawiyah, maka di situ pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Dan apa yang Allah timpakan kepada kita dari segi musibah atau kesusahan, pasti ada kemudahannya. Maka kita lihat dua sisi atau lebih darinya. Lebih dari dua sisi ketika menghadapi atau mendapatkan sesuatu yang Allah takdirkan pada kita. Ketika kita ditakdirkan lagi sulit, maka lihatlah dua sisi. Sisi kesulitan itu dan kemudian juga sisi kemudahan yang Allah berikan saat itu juga. Kemudian ketika kita mendapatkan kemudahan, maka jangan hanya melihat sisi kemudahannya. Lihatlah konsekuensi dari kemudahan ini, pasti ada sesuatu yang harus kita waspadai dan kita hati-hati dengannya. Begitu jemaah sekalian, sampai kita mendapatkan kenikmatan mutlak, yaitu di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala perkenankan dan rahmati kita menuju surganya dan juga melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu baru kenikmatan surgawi, kenikmatan yang tiada konsekuensi buruk, tiada tumbal, tidak ada pengorbanan di sana. Semua baik-baik saja. Dan semakin lama semakin nikmat, semakin menikmati semakin bertambah. Begitu kalau kenikmatan surga. Dunia kita itu semakin menikmati, itu semakin harus waspada sebenarnya. Semakin gak boleh merasa aman. Sekarang kalau misalnya seseorang makan apapun yang dia inginkan, sekarang pasti memiliki konsekuensi. Pasti memiliki konsekuensi. Walaupun makan buah-buahan ketika berlebihan ada konsekuensinya. Memakan makanan yang enak apalagi banyak santannya, kemudian mengandung karbohidrat yang berlebih, mengandung ini, mengandung itu, natrium yang berlebih dan seterusnya, yang mana itu pasti ada konsekuensi terhadap fisik kita. Ada aja tumbalnya. Olahraga itu memang nikmat, masya Allah ya, untuk memperbaiki dan menyehatkan diri kita, jasmani kita. Tapi tetap aja ada konsekuensinya. Nafas harus diatur, kemudian jantung sporty ya, dan juga darah semakin naik ketika lagi olahraga ya. Bukankah ada sebagian dari orang yang memaksakan diri olahraga kemudian mati? Ada. Bukankah ketika zaman pandemi ketika itu ada yang naik sepedaan sambil pakai masker akhirnya mati? Ada juga. Jadi tidak ada nikmat dan kebaikan duniawi itu yang mutlak selalu baik. Pasti ada aja yang salah, ada aja negatifnya, ada aja kekurangannya, ada aja ketidaklengkapannya. Pasti begitu jemaah sekalian. Semua orang itu ketika dia menikah pertama kali terutama, dia membayangkan bahwasanya perempuan ini, istri ini adalah yang paling sempurna dari perempuan-perempuan lain. Namun ternyata setelah menikah dia dapatkan ternyata banyak kekurangan. Dan seolah-olah perempuan lain itu lebih afdol daripada istrinya. Dan begitulah dunia jemaah. Dan juga mungkin sebaliknya. Begitulah dunia jemaah sekalian. Jadi apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala dari kebaikan dunia, maka kita harus siap-siap juga dengan konsekuensi negatifnya atau kekurangannya. Tidak ada keduniaan yang sempurna jemaah sekalian. Adapun yang sempurna itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala akan menghibahkan hal itu pada orang-orang beriman di akhirat, yaitu di surganya. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan membersihkan kita dari keburukan, kotoran-kotoran dosa, maksiat, syirik dan kekufuran dan lainnya, yang itu semua menjadi penghalang dari masuknya kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara adab-adab doa, yaitu hendaknya idamatud doa. Hendaknya kita menerapkan idamatud doa. Idamatud doa yaitu konsisten atau terus-menerus dalam berdoa. Maksud dari terus-menerus bukanlah kita mengisi setiap waktu untuk berdoa, bukan itu maksudnya. Melainkan kita continue dan tidak berhenti berdoa di hari-hari kita, di momentum-momentum yang afdal untuk berdoa. Kalau kita ada hajat, meskipun itu dunawi, selama itu bukan hal yang haram dan hal itu bermaslahat, apalagi untuk peningkatan derajat akhirat kita, maka kita minta terus sama Allah Azza wa Jalla. Di waktu-waktu yang berfadilah, memiliki keutamaan, jangan terputus dari doa. Jangan pernah putus dari doa. Kendati pun hajat telah tertunaikan dan tersampaikan, namun pasti kita selalu memerlukan hal-hal lain. Maka jangan putus dari doa. Putus dari doa itu sama dengan memancing kemarahan Ar-Rahman. Maka jangan sampai Allah Ta'ala marah dengan kita menutup diri dari memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka idamatud doa merupakan al-adab, merupakan bagian dari adab.
Ya, terus-menerus meminta pada Allah itu merupakan bagian dari adab. Dan juga di antara bentuk terus-menerus pada berdoa pada Allah adalah Allah tastabti'a ad-du'a atau Allah tastabti'a al-mar'u al-ijabah. Allah yastabti'a al-mar'u al-ijabah. Janganlah seseorang itu menganggap jawaban itu lembet. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu, tidak Allah segerakan, tidak Allah tunda-tunda, karena sudah fix kapan Allah taala jawab, situ sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Seseorang ketika dia merasakan belum terjawab doanya, maka jangan menganggap ini kok dilembet-lembetin. Tidak, ya. Beda dengan manusia, kita itu biasa ngelembet-lembetin sesuatu. Dipanggil sama orang tua, kita mungkin bilang baik, ya, labbaik, ya. Baik itu dari kata labbaik, ya. Bahasa Betawi baik. Ya, kalau orang Jawa mungkin nggak pakai baik, tapi kalau orang Betawi dulu dipanggil sama orang lebih tua, orang tua sama kakeknya encang dan seterusnya. Mat, amat, baik gitu jawabannya. Itu jawaban dulu paling sopan di Betawi itu. Dari kata labbaik. Ya, labbaik itu artinya ulabika talbiyatan, yaitu saya menyeru panggilanmu gitu. Itu arti labbaik. Nah, kita mungkin labbaik, baik gitu. Tapi kita masih sibuk dengan urusan kita dan tidak memenuhi panggilan itu kecuali hanya sautan suara kita aja. Itu manusia bisa melembetkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melembetkan untuk hal yang buruk. Tidak pernah melembetkan sehingga terjadi keburukan. Enggak, Allah taala Maha bijaksana. Jadi kita itu jangan merasa jawaban itu dilembet-lembetin sama Allah. Jangan. Allah taala itu Maha bijaksana loh. Allah taala lebih tahu kapan tepatnya kita mendapatkan nikmat yang kita pinta itu. Allah lebih tahu kok. Allah lebih tahu. Seseorang misal dia belum punya anak, sudah bertahun-tahun menikah dengan istrinya dan belum Allah rezekikan anak. Kita katakan belum. Kita katakan belum, bukan dilembet-lembetin sama Allah, belum. Ya, ada waktunya nanti insya Allah Allah Taala akan berikan anak. Kalaupun tidak, maka ya itu kebijaksanaan Allah. Enggak boleh kita suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Tetap kita minta sama Allah. Boleh jadi terus-menerusnya kita berdoa sama Allah itu lebih besar nikmatnya dibandingkan kita mendapatkan apa yang kita minta. Boleh jadi. Boleh jadi jemaah sekalian. Ya, boleh jadi. Terus-menerusnya kita meminta kepada Allah untuk hajat yang belum dikabulkan itu lebih afdol daripada hajat itu sendiri. Karena apa? Karena terus-menerus berdoa pada Allah artinya kan apa? Ya terus-menerus dapat pahala dong. Nah, ketika hajat itu tertunaikan, Allah itu tahu loh, bisa aja Allah Ta'ala tahu ini kalau orang ini selesai hajat dikabulkan, dia tidak akan doa lagi nih. Kan Allah lebih tahu tentang makhluk dan karakternya, lebih tahu tentang kita semua, setiap dari kita. Jadi kadang-kadang bisa jadi apa? Terus-menerus kita konsisten berdoa itu lebih afdol buat kebaikan kita dibandingkan hajat yang kita minta selama ini. Yang mana mungkin hajat yang kita minta selama ini hanya dunia saja. Tapi yang Allah Ta'ala berikan adalah akhirat, yaitu dengan membuat kita terus saja menerus minta sama Allah SWT. Ada seseorang punya penyakit, yang penyakitnya tersebut ternyata penyakit yang mungkin penyakit bawaan yang permanen gitu. Dan tidak ada kans dari dokter, kata dokter tidak ada kans, tidak ada kesempatan untuk sembuh seperti ini. Cuma ya kita usahakan untuk meminimalisir gitu. Tapi enggak sembuh, memang susah penyakit ini, penyakit dalam. Maka dia mohon terus sama Allah Azza wa Jalla supaya disembuhkan penyakit. Minta terus sepanjang hidupnya, bertahun-tahun, berbelas tahun, bahkan berpuluh tahun tidak kunjung hilang penyakit tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala mematikannya dan penyakit itu masih ada ketika dia mati, dia wafat, dan di akhirat dihamparkan padanya amalan-amalan doanya yang begitu terus-menerus sepanjang tahun, berpuluh tahun, itu lebih afdol daripada kesehatan yang dia dapatkan di dunia ternyata. Karena betapa banyaknya orang yang sehat di dunia ternyata terpedaya dengan kesehatannya. Akhirnya lebih dekat kepada maksiat karena lebih berpeluang untuk melakukan hal yang dia inginkan dari maksiat karena sehat. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang terpedaya dengan keduanya, yaitu as-sihhatu wal faragh.
yaitu kesehatan dan juga masa luang. Kesehatan dan masa luang. Ya. Kemudian di antara adab doa, taharri al-awqat al-fadilah, yaitu mencari waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Mencari waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Seperti ketika sujud. Ketika sujud dianjurkan berdoa, terserah antum mau doa yang antum pilih dari Al-Quran atau hadis. Setelah antum bertasbih, sujud, kemudian doa. Atau doa yang memang hanya itu yang antum bisa dari bahasa Indonesia. Tidak masalah bagi orang yang nggak paham bahasa Arab. Boleh. Dia minta sama Allah. Hanya saja kalau dia sholat berjamaah, maka dia harus mengutamakan tentu imam. Kalau imamnya udah bangkit dari sujud, maka dia wajib bangkit dari sujud. Nggak boleh dia perpanjang doanya, kemudian dia lama, akhirnya ketinggalan imam, itu haram. Dan bisa rusak, bahkan batal sholatnya kalau sudah lewat dari rukun-rukun yang dilakukan oleh imam. Atau imam melewati satu rukun dari rukunnya, itu bisa rusak sholatnya. Jadi imam sudah bangkit, dia imam sudah bangkit, dia masih sujud pertama, maka itu bisa rusak sholat dia. Dan boleh jadi dia batal sholatnya dan harus mengulang dari awal. Atau sebagian ulama mengatakan rusak sholatnya di rakaat itu. Berarti dia tetap lanjut sholatnya, namun nanti ditambah lagi dengan nambah satu rakaat. Namun yang lebih sahih adalah sholatnya rusak total. Karena apa? Dia meninggalkan rukun dalam sholat secara sengaja. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian di sini di antara waktu-waktu yang fadilah, di antara ketika azan. Ketika azan, mendengar azan, dia minta sama Allah Azza wa Jalla, dan ketika selesai muadzin itu melafalkan salah satu dari kalimat azan, dia menjawab azannya. Misalnya muadzin asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan, panjang, kita kemudian minta sama Allah sesuatu, itu boleh. Namun setelah selesai ilaha illallah gitu, maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita lanjut minta sama Allah, itu boleh seperti itu. Kemudian juga di antara azan dan iqamah, dan ini lebih afdal karena lebih tidak sibuk ya. Karena ketika azan itu kita sibuk dengan apa? Dengan menjawab azan. Adapun kalau misalnya setelah azan, antara azan dan iqamah, terutama setelah salat qabliyah, maka ini paling afdalnya kita berdoa minta sama Allah. Kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian di sepertiga malam terakhir ini termasuk waktu mustajabnya doa. Karena pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, sebagaimana kata Nabi SAW, turun ke langit dunia dan mencari siapa-siapa hamba yang meminta ampun padanya sehingga dia ampuni, yang meminta sesuatu padanya sehingga dia kabuli, dan seterusnya. Maka sepertiga malam terakhir ini termasuk waktu, bahkan termasuk waktu yang paling mustajab untuk doa. Ya. Dan sepertiga malam terakhir itu kan berarti kita hitung aja malam dalam syariat Islam dimulai dari kapan? Dari waktu maghrib. Dan selesai malam itu waktu azan isya, waktu subuh. Ya, waktu subuh. Kalau di total sekitar 10,5 jam. Maka antum bagi sepertiganya. Sepertiga pertama kalau maghrib jam 6, berarti sepertiga pertama jam setengah 10 itu sepertiga pertama. Dari maghrib sampai jam setengah 10. Kemudian sepertiga kedua dari jam setengah 10 sampai jam 1. Betul nggak jemaah? Iya, 3 jam setengah ya. Nah, sepertiga terakhir berarti dimulai kisaran jam 1 itu sampai jam setengah 5. Nah, itu sepertiga malam terakhir, dan itu waktu sahur. Dan itu waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Maka kalau sebelum sepertiga malam terakhir antum makan sahur, maka nilainya bukan makan sahur, melainkan nilai makan malam, makan biasa. Ya, sehingga keberkahannya tidak seperti makan sahur. Tapi kemudian di antara adab berdoa, taqdimul wudu was shalah. Kalau bisa dahulukan sebelum berdoa, yaitu wudu dan salat. Wudu dan salat. Lebih afdal lagi ketika dia berdoa setelah wudu dan salat menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kapan kira-kira itu cocoknya, kapan kira-kira jemaah? Ayo, Ustaz. Kapan cocoknya? Wudu, salat, kemudian menghadap kiblat masih doa. Itu kira-kira kapan cocoknya? Bismillah. Antara adzan dan iqamah. Ya kan? Ya kan wudu.
Misal tadi di sini nih zuhur atau nanti asar nih, antum wudu, sholat qobliyah, asar baik 2 atau 4 silahkan. Setelah itu menghadap kiblat doa. Itu cocok. Nanti bisa dilakukan. Itu Masya Allah itu termasuk adab yang tinggi dalam berdoa. Sampai iqamah. Doa. Ya. Jangan bengong. Nah, sebagian dari jemaah itu kadang antara azan dan iqamah bengong. Ya. Enggak tahu mikirin apa, bengong aja gitu. Enggak mikirin apa-apa, udah kayak orang kosong pandangan matanya, seperti mati hatinya, diem aja. Terus ngeliatin semut lewat gitu. Kenapa enggak doa gitu? Atau minimal zikir deh gitu loh. Ya jangan bengong gitu. Itu karena waktu yang paling afdal buat berdoa. Antum wudu sudah, salat sudah, menghadap kiblat sedang. Kemudian mengangkat tangan mudah dan enggak ada orang yang jauh perhatiin antum. Udah, tinggal doa, bismillah. Ya minta sama Allah. Kemudian di antara adab doa taqdimut taubah wal i'tiraf bidzanbi ma'al ikhlas. Di antara adab doa adalah mendahulukan taubat dan mengakui dosa dengan keikhlasan. Tulus gitu antum mengakui dosa antum di awal ketika antum mengangkat tangan antum. Boleh dengan bahasa Indonesia tafadhol. Kita itu alhamdulillah dalam Islam tidak dibebani di luar kemampuan kita. Kalau memang belum hafal wiritannya, ya udah pakai bahasa Indonesia di doa kita. Ya, pakai bahasa Indonesia. Teman-teman yang mungkin nggak bisa bahasa Arab atau nggak punya hafalan banyak dalam doa, fadhol. Mungkin punya doanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu, atau Rabbi firli walidayya, udah itu pun hafalan SD dulu ya. Dari SD sampai dari tahun jebot sampai udah tua sekarang belum ada penambahan hafalan doa, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Walaupun amat disayangkan itu, waktu kok nggak dipakai buat menghafal doa-doa dari hadis Nabi SAW. Tapi nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia, fadhal. Misalnya, ya Allah, saya mengakui saya dosa, saya banyak kezaliman. Dan di antara wirid yang paling afdal untuk mengakui kezaliman kita dan dosa-dosa kita adalah kalimatnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ana yakin rekan-rekan pada hafal. Dan hafalnya mungkin accidental, bukan karena kesengajaan. Yaitu apa? Karena di toa-toa masjid sering diucapkan, jadinya hafal. Ya enggak? Ada beberapa wirid yang kita enggak pernah mempelajari itu, enggak pernah berusaha menghafalnya. Tapi karena beberapa dari muazin itu ngucapin di masjid dekat rumah kita, kedengeran tiap hari, akhirnya hafal. Iya, bisa jadi gitu loh, bisa jadi. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dulu misalnya ketika mungkin kita enggak belajar niatan puasa ya. Apa niatan puasa dulu? Usolli. Nah, nawaitu ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh jadi itu kita hafal karena apa waktu kecil dulu? Karena pas mau tarawih atau habis tarawih itu imam yang umumkan atau imam yang talqinkan pada kita, akhirnya tiap malam kita hafal gitu. Sebagian orang hafal surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena tiap Jumat dia baca. Sesuatu yang rutin itu membuat kita hafal jemaah. Nah, sekarang kalau misalnya antum tiap hari antum misalnya pilih doa-doa di buku-buku saku zikir itu kan banyak tuh. Doa-doa yang ini sangat cocok dengan keadaan saya, coba. Apapun itu. Yang ada dalam hadis atau ada dalam Al-Quran atau hadis. Antum pilih doa-doa itu, antum minta dengan doa-doa itu, minta kepada Allah dengan doa-doa itu setiap hari coba. Ya, coba. Lama-lama hafal. Walaupun seawalnya itu ngelihat, lama-lama hafal. Ya. Nah, di antaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ini seperti ada sisi pertaubatan dan mengakui bahwa diri kita ini banyak salah, zalim. Nabi Yunus aja, dan kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut di doanya, maka Allah pasti akan kabulkan doanya. Nabi Yunus saja, kalau pakai logika keduniaan manusia yang rendah ini kita ini, Nabi Yunus nggak mungkin selamat. Pakai logika, Nabi Yunus nggak mungkin selamat. Gimana mau selamat? Di dalam perut ikan besar, dan itu udah ketelan loh, bukan di mulutnya, udah ketelan loh. Kemudian
di dalam lautan dan samudera yang gelap, dan itu ketika itu di malam hari yang gelap. Siapa di antara makhluk bahkan malaikat yang mampu menyelamatkannya? Enggak bisa kalau Allah enggak kuasa. Ternyata Allah Ta'ala selamatkan dengan cara Allah. Tuh lihat tuh. Allah tuh punya cara yang kadang-kadang ketika kita sudah melihat cara Allah menyelamatkan atau mengabulkan, kok bisa ya dengan cara ini? Ternyata bisa, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang awalnya impossible, maka possible bagi Allah untuk Allah Ta'ala lakukan untuknya. Iya. Di waktu yang tepat. Dan juga konsekuensinya ada pengabulan dari Allah itu. Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari perut ikan tersebut kan sudah sampai di darat. Ikan itu terdampar di darat. Kemungkinan sih ikan paus, kemungkinan ya. Saya nggak tahu dulunya ikan apa. Dulu kan ikan jadul itu ketika itu beda sama ikan sekarang. Nggak tahu lah apakah ada perubahan, kan Allah lebih tahu. Kita nggak bisa pastikan. Tapi kan biasa terdampar ikan besar kan ikan paus biasanya. Ya kan? Dan Nabi Yunus alaihissalam memang keluar, lihat nikmat dunia yaitu diselamatkan. Tapi ada konsekuensinya apa? Sakit beliau, sakit. Ketika lagi keadaan udah terpuruk, sakit banget. Tapi kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan padanya pohon, tanaman yang menjalar seperti taman labu. Dia pun akhirnya mengambil makanan itu. Lihat tuh, rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah Ta'ala kalau udah mengabulkan sesuatu, Allah kabulkan dan Allah tambahkan pengabulan itu dengan sesuatu yang lain. Karena Allah itu pemurah. Allah enggak keberatan ngabulin antum, enggak keberatan Allah itu ngabulin antum. Kalau enggak, beda dengan manusia. Manusia mengabulkan permintaan temannya kadang keberatan. Dan kalaupun dikabulkan, ya secukupnya, enggak dilebihin. Allah Ta'ala ketika mengabulkan seringkali dilebihkan oleh Allah Ta'ala dengan hal-hal lain yang lebih baik. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka kita ketika minta sama Allah, dahulukan taubat, dahulukan pengakuan akan kekerdilan kita dan dosa-dosa kita, dan ikhlas. Kemudian di antara adab doa yaitu al-iftitah bil hamd wa tsana 'ala Allah Azza wa Jalla, yaitu memulai dengan memuji Allah. Pujilah Allah, ya Allah segala puji bagi Engkau, dengan bahasa-bahasa pujian yang kita kenal dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin boleh. Atau subhanakallahumma bihamdika boleh, dan kalimat-kalimat yang di situ ada hamd, ada pujian kepada Allah Azza wa Jalla, pakai bahasa yang dikenal dalam syariat Islam atau oleh orang-orang Islam. Jangan pakai puji Tuhan. Ya itu mah agama lain biasanya pakai itu puji Tuhan. Nah, ini kan kesannya malah Kristen jadinya. Alhamdulillah pakainya. Segala puji bagi Allah dan semisal itu. Kemudian juga al-ityan al-salati bis-salati 'ala nabi, yaitu berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, di awal doa. Jadi awali dengan apa? Dengan memuji Allah, kemudian juga selawat, kemudian juga mengakui dosa-dosa kita, kemudian tuturkan apa sih yang Anda inginkan. Ya. Nah, ketika kita setelah kita berdoa seperti itu, udah serahkan kepada Allah dan terus-menerus berdoa, yaitu nanti doa lagi, kapan lagi doa lagi, dengan ya semisal doa lagi. Dan jangan kemudian bilang qad da'autullaha falam yustajab li. Saya udah minta terus sama Allah tapi enggak dijawab-jawab. Maka ini kata Nabi SAW termasuk apa? Termasuk isti'jal. Termasuk tergesa-gesa. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama di antara syarat terkabulnya doa yaitu seorang pendoa Allah yasta'jilad da'i. Di antara syarat terkabulnya doa adalah pendoa ini tidak bersikap tergesa-gesa dengan mengatakan hal yang tadi. Saya udah lama loh doa, saya udah dari tahun kemarin doa sampai sekarang belum terkabulkan. Enggak boleh, jangan ngomong kayak gitu. Diomong kayak gitu tuh, ucapan seperti itu ada semacam keputusasaan dan ada semacam terkikisnya kepercayaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka enggak boleh mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Sekali kita katakan terus-menerus berdoanya hamba kepada Rabb-nya itu kadangkala lebih afdal buat dia dibandingkan dia mendapatkan hajatnya. Ya. Karena hajat yang dia inginkan boleh jadi dunia semata. Sementara terus-menerusnya doa kepada Rabb-nya itu adalah ibadah murni untuknya. Ya, bisa jadi itu lebih afdal buat dia. Ya. Doa itu tidak akan hilang dari seorang yang beriman, jemaah.
Ketika kita beriman, kita tidak akan luput dengan doa. Karena kita punya percaya pada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita malas berdoa, menunjukkan iman kita kurang. Dan thiqah atau percaya kita pada Allah itu kurang. Menunjukkan hal itu. Maka coba kita lihat diri kita sekarang. Kalau sekarang semakin jarang kita doa, menunjukkan kita mulai menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Mulai menjauh. Jangan menunggu dapat musibah dulu baru kita doa. Tapi di setiap waktu ketika mendapat nikmat, kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah Ta'ala di masa senang, sehingga Allah Ta'ala akan mengenali kita di masa sulit. Dan tidak boleh bersuudzon pada Allah Azza wa Jalla ketika berdoa. Dan isti'jal, yaitu tergesa-gesa dalam masalah doa dengan merasa udah lama doa enggak dikabul-kabulin, itu di sisi itu ada juga sisi apa? Sisi suudzon pada Allah Azza wa Jalla. Sisi kurang percaya, prasangkanya kurang baik pada Allah Azza wa Jalla, dan itu bisa menjadi dosa, bahkan dosa besar. Seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak mendengar doanya. Seolah-olah Allah Ta'ala itu melembet-lembeti. Seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak menghendaki kebaikan buat dia. Allah itu kan maha pemalu. Maha pemalu ketika apa? Ketika Allah Ta'ala lihat hambanya mengangkat tangannya untuk berdoa padanya dan Allah Ta'ala memberikannya 0. Itu Allah malu. Orang yang dermawan, yang hartanya banyak saja, ketika ada fakir miskin yang minta dengan seuprit saja, cuman minta 10.000 aja, lah ini orang kaya banget, mobilnya Pajero Sport, kemudian tampilannya mewah, berkelas, Masya Allah, uang nggak terhitung, tapi diminta 10.000 terus, 10.000 nggak, berat, ya. Itu pasti malu dengan pandangan orang-orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih pemalu untuk tidak memberikan apa yang diminta oleh manusia yang sungguh-sungguh memohon kepadanya. Maka jangan tergesa-gesa. Allah itu membatasi, tidak mengurangi. Allah Ta'ala tidak mengurangi hak kita, tapi membatasi demi maslahat. Allah Ta'ala itu menunda, bukan melembet-lembetkan. Ya, karena Allah Ta'ala menunda disebabkan adanya hikmah yang Allah Ta'ala akan buktikan pada waktunya. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim aw yasta'jil fayaqul da'awtu fala ara yastajibu li fayada'a ad-du'a. Dijawab doa kalian, doa seorang dari kalian akan dijawab selama dia tidak berdoa dengan ithim, dengan apa? Dosa. Dia tidak doa dengan sesuatu yang dosa. Seperti apa doa dosa? Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, mudahkanlah saya untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ini enggak bisa, enggak bakal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia kemudian tetap melakukan dosa itu, maka konsekuensinya atas dirinya. Tapi Allah tidak mengabulkan doa-doa dosa seperti ini. Atau qati'ati rahim, doa untuk memutus rahim. Ya, misalnya, ya Allah, jangan pertemukan fulan dengan kakaknya, jangan pertemukan fulan dengan ibunya. Ini qati'atu rahim. Ketahuilah, memutus rahim itu terlaknat, jemaah. Memutus tali rahim itu terlaknat. Ya, dengan mengatakan saya tidak mau ketemu sama kamu. Padahal itu saudara rahimnya. Rahim, ya ini yang perlu fahami, ikhwan. Silaturahim itu ada batasannya, ikhwan. Sampai kapan disebut silaturahim? Coba sok dijawab, jemaah. Silaturahim, siapa aja sih rahimnya, gitu loh. Ayo silakan dijawab. Saya tunggu sampai jam 1. Ayo sok dijawab. Rahim itu mana aja sih di keluarga kita? Tetangga rahim bukan? Bukan. Antum sama ana rahim bukan? Bukan, ana enggak kenal antum. Ya. Ayo, sob. Saya tertibkan gini, Pak, ya. Atas, bawah, gini aja. Rahim adalah yang ada posibilitas ahli waris, itu rahim. Ya pasti itu, saudara kandung pasti. Yang ada posibilitas saya bilang, walaupun nanti kalau misalnya kita wafat belum tentu itu dapat, karena bisa aja tertutup dengan adanya anak, gitu bisa. Tapi rahim itu usul, furu' dan hawashi kalau bahasanya itu. Usul, furu' dan hawashi. Kemahraman termasuk rahim. Usul itu apa? Akar. Akar itu asal kita, origin kita secara kandung.
Iya. Origin kita secara kandung. Siapa? Bapak, ibu kandung. Kakek, nenek dari bapak, ibu kandung. Dan atas-atas kalau masih ada buyut-buyutnya. Begitu ya. Nah, kemudian furu' cabang yaitu anak dan apa? Cucu-cucu kita kandung. Kemudian hawashi itu sampingan. Nah, sampingan ini juga banyak. Termasuk sampingan yaitu adik, kakak, ibu. Adik, kakak, bapak, paman-paman dan bibi maksudnya. Juga termasuk adik kakaknya kakek. Adik kakaknya nenek itu termasuk. Itu termasuk rahim kita, satu rahim. Ya. Dan hawashi lainnya yaitu saudara atau syaqaiq, yaitu saudara kandung. Saudara kandung baik dari ayah dan ibu atau dari ayah doang atau dari ibu doang. Yang penting ada kekandungan. Ini termasuk rahim semua. Adapun sepupu, maka wallahu alam dia tidak termasuk rahim. Dan dia tidak termasuk mahram. Maka nikah sama sepupu boleh. Iya, boleh. Selama dibolehin sama bapaknya. Begitu. Sepupu itu bukan termasuk rahim. Tetapi dia merupakan ikutan dari rahim, gitu loh, paham enggak? Dia bukan termasuk rahim, tapi ikutan dari rahim, yaitu siapa? Paman atau bibi kita. Ya enggak? Begitu kan? Begitu. Dia bukan termasuk mahram, bukan masuk rahim, tapi dia ikutan rahimnya mahram kita, yaitu bibi kita atau mungkin paman kita. Ya mungkin mudah-mudahan kalau mengunjungi sepupu bisa jadi senilai dengan silaturahim, karena apa? Karena mengunjunginya sama dengan silaturahim sama orang tuanya dong, gitu kan? Berbuat baik sama orang tuanya, kita mengunjungi anaknya berbuat sama orang tuanya, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya kalau sepupu kita perempuan, kalau kita kunjungi ya jadi fitnah, tak khawatirnya gitu kan? Ya, maka itu asli bukan termasuk rahim. Oke. Nah, sisanya kalau misal di luar dari itu maka masuk ke dalam silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah fid din, yaitu menyambung tali ukhuwah dalam beragama. Dan pahala silaturahim beda dengan pahala silatul ukhuwah. Ya, pahala silaturahim lebih afdol daripada pahala silatul ukhuwah. Maka kalau antum WhatsApp sama paman antum lebih afdol daripada WhatsApp sama ikhwan yang bukan satu keluarga antum, bukan rahim antum. Iya. Pak Le, gimana kabarnya Pak Le? Oh, alhamdulillah, itu silaturahim. Tapi kalau antum WhatsApp sama Johnny, John, gimana kabar John? Ya alhamdulillah bikhair ana. Alhamdulillah. Antum gimana? Bikhair. Ya itu silatul ukhuwah, tapi ya pahala iya kalau niatan baik. Ya, tapi ya enggak sebesar pahala silaturahim. Dan ketika antum enggak mau ngelihat mukanya Johnny lagi, itu enggak masalah. Ya, maksud anak enggak mau ngelihat muka antum lagi. Ya udahlah, Anda juga enggak mau, kata Johnny. Ya udahlah. Tapi ketika antum memblokir paman antum, anak antum, bibi antum, apalagi ibu antum, nauzubillah min dzalik, maka ini terlaknat. Iya, beda. Ya. Hatta walaupun orang tua antum misal saja, nauzubillah, hatta seorang muslim bapak ibunya kafir, maka enggak boleh memutus rahim. Begitu. Seperti itu. Adapun kalau rekan kerja antum enggak mau ketemu sama dia, kalau ada sebab yang syar'i maka boleh. Misalnya kalau ketemu dia antum selalu dicengin gitu misalnya, antum ya ini enggak masalah. Ya. Tapi kalau antum enggak mau ketemu sama rekan kerja antum karena dia selalu nagih hutang antum, maka ini berarti antum yang bermasalah. Begitu. Nah, jadi enggak boleh kita mendoakan keburukan dalam rangka memutus tali rahim, qati'atur rahim. Enggak boleh. Ya. Atau mendoakan keburukan kepada keluarga sendiri, itu juga dilarang, jangan. Apalagi kalau kepada anak sendiri atau orang tua sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Mendingan didoakan hidayah daripada didoakan keburukan seperti itu. Lebih afdol.
Ya, lebih afdal. Apalagi mendoakan kematian, itu jangan. Punya orang tua yang udah menyulitkan, maka jangan. Ya Allah, cepatkanlah ya Allah, cepatkanlah. Tuntaskanlah rezekinya ya Allah. Sempurnakanlah rezekinya. Apa artinya jemaah? Wafat. Karena disebut kata Nabi SAW bahwasanya seseorang tidak akan mati sampai apa? Sempurna rezekinya. Maka kita, ya Allah, sempurnakanlah rezeki ibu saya. Berarti antum minta cepat-cepat dong itu buat ibu antum. Maka jangan. Maka mungkin ya Allah ampunilah dia. Dan ampunilah dia sebelum wafatnya, itu lebih afdol daripada mendoakan untuk segera wafat. Ya, dan Allah Ta'ala belum tentu untuk menjawab hal-hal seperti itu. Ya Allah, matikanlah orang tua dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga meneruskan di sini, dikabulkan doa seorang dari kalian di antara selama dia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan da'autu fala ara yastajibu li. Saya udah doa tapi kayaknya saya enggak dijawab deh. Nah, ini kalimat seperti ini, putus asa ini tergesa-gesa. Banyak orang itu putus asa karena tergesa-gesa loh. Kalau kita perhatikan, banyak atau sebagian orang putus asa kenapa? Karena tergesa-gesa dalam berharap. Pengen cepat-cepat. Kita itu kadang-kadang nggak biasa sprint, kemudian kita sprint, lari, itu lebih cepat berhentinya. Makanya ketika berharap pada Allah, berharaplah sewajarnya dan jangan tergesa-gesa. Mahlan-mahlan, perlahan-lahan. Allah itu tidak diburu-buru oleh antum. Karena antum tidak mengatur Allah Azza wa Jalla. Maka perlahan-lahan, tenang. Allah Ta'ala akan kabulkan. Ya, da'autullaha fala ara yastajibu li. Saya udah minta sama Allah, tapi menurut saya kayaknya enggak dijawab oleh Allah. Ini suudzon sama Allah. Enggak boleh seperti itu. Allah jawab. Dan Allah jawab itu kan terserah Allah cara gimana, terserah Allah kapan waktunya, terserah Allah konsekuensi gimana. Boleh jadi konsekuensinya bukan hajat yang kita inginkan yang dijawab, tapi hal lain yang lebih afdol daripada keinginan kita. Fayada'ud doa. Kemudian setelah dia ngomong kayak gitu, dia meninggalkan doa. Kayaknya saya nggak dikabulin lah, saya nggak usah doa lah. Nggak boleh seperti itu, ya kan. Kecuali kalau memang doanya doa keburukan, qati'atur rahim, memutus tali rahim, maka itu harus dihentikan dan istighfar. Dan Allah tidak mengabulkan doa-doa buruk seperti itu. Tapi mungkin kita cukup sampai sini ya kawan sekalian. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan dan sepertinya teman-teman pengen cepat-cepat keluar dari masjid ya. Jadi kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khair jaza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.